semuanya, kembali lagi di acara podcast OGZ Obrolan Gen Z 47 Jakarta. Podcastnya anak muda yang cinta budaya dan gak mau ketinggalan zaman. Dengan aku, Safira Wina Kamila, di sini kita akan membahas tentang kesenian yang masih diminati sama Gen Z nih, yaitu tari Ratu Jaro. Nah, dengan aku udah bersama salah satu siswi yang mengikuti ekstrakurikuler tari Ratu Jaro di SMK Negeri 47 Jakarta, yaitu Kak Clarissa Azalia Owena. Halo semua. Halo Kak Cleo. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih akhir-akhir ini kesibukannya? Aku lihat kan lagi ada persiapan buat kelulusan kelas 12 nanti kan. Itu gimana? Oke, bener banget. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini di Expo Ratu Jaro. Lebih khususnya itu latihan untuk penampilan khusus kelas 12 nanti. Jadi kayak lebih fokusnya sama tim untuk timnya untuk tampil di acara khususnya nanti. Kalau untuk kesibukan sehari-hari ya paling seperti biasa gitu, kayak belajar, mengerjakan tugas gitu. Ya sebenarnya kayak kawan, kayak Siswi biasanya aja. iya. Oke, Kak Cleo ini kan mengikuti ekstrakurikuler di 47 Jakarta nih. Itu menurut Kak Cleo sendiri tari Ratu Jaro itu apa sih? Oke, menurut aku tuh tari Ratu Jaro itu merupakan kesenian yang indah. Indahnya ini dalam arti dalam gerakannya. Terus pada saat penampilan kita itu kan pasti dilihat dari tarian atau busana kita dan juga kekompakan kita. Jadi menurut aku sih tari Ratu Jaro itu kesenian yang indah dari budaya Indonesia. Kalau Kak Cleo itu masuk ke ekstrakurikuler tari Ratu Jaro ini tuh karena minat, bakat, atau cuma ngikut-ngikut teman? Karena kan biasanya Gen Z kan kalau itu ngikut teman aja kan. Kalau Kak Cleo ini gimana? Kalau aku sih lebih konten tentang apa aja. Jadi aku ceritanya ya kayak awalnya aku bisa suka sama ekskultur Ratu Jaro ini. Awalnya dari aku SMP itu karena aku iseng aja mau masuk ke ekskultur Ratu Jaro. Tapi selama aku masuk di ekskul ini, aku nggak konsisten sama ekskul ini. Karena sebelumnya emang aku tuh udah ikut ekskul yang ekskul plastik gitu. Jadi menurut aku kalau semisal aku mengikuti dua ekskul Ratu Jaro sama ekskul plastik, jadinya apa ya, berat gitu. Karena harus fokusnya terbagi. Jadi kayak harus konsisten gitu. Berarti Kak Cleo ini sukanya ekskul yang challenging ya buat diri sendiri. Karena kan itu dua-duanya perlu kekompakan, fokus, dan konsentrasi gitu ya. Karena itu kan menurut aku sih kayak pengalaman gitu ya, kita itu melatih merasa otak kita agar bisa fokus, bisa mengingat lagi apa yang udah lama gitu. Gitu sih. Nah, terus dari ekskul itu akhirnya setelah udah lulus aku kan masuk sini ke SMA 47. Nah dari awal tuh pas aku udah daftar SMA 47 aku udah terapin di kepala aku kayak udah kayak aku harus fokus sama satu ekskul aja. Udah karena aku mau milih ekskul sama buat di prioritasnya gitu, lebih difokusin sama ekskul sama dibanding ekskul yang lain. Karena menurut aku ekskul sama nih lebih kayak aja gitu yang lain. Oke, kalau Kak Cleo itu kan ngikutin ekstrakurikuler tari Ratu Jaro, itu kan emang karena minat dan bakat ya. Dan itu pasti melakukannya itu dengan senang hati dong. Nah, tapi apa pengalaman yang paling berkesan atau yang paling berharga menurut Kak Cleo gitu? Orang yang paling kesan ya pada saat latihan aja sih gitu, kayak pada saat latihan juga kayak kekompakannya kelihatan gitu. Terus gimana cara biar kompaknya juga dan juga keindahan dalam larian itu. Jadi kan emang sebenarnya tuh aku belum mengikuti lomba ini, jadi aku kayak belum tahu gimana kalau misalnya gitu. Tapi
dari timnya aku udah ngeliat sih kayak mereka tuh harmonis, terus juga kompak, saling support juga satu sama lain gitu. Menurut kakak sendiri, untuk kita para Gen Z, gimana caranya biar tari Ratu Jaro itu tetap relevan dan masih digemari sama Gen Z kayak kita? Cara aku sih ya, untuk Gen Z, untuk tari Ratu Jaro ini adalah masih tetap relevan. Kita ya melestarikan aja tari Ratu Jaro ini dengan cara kita latihan ekskul tari Ratu Jaro ini aja udah termasuk melestarikan gitu kan. Jadi juga mungkin diperluas lagi seperti kita membuat konten dari Ratu Jaro dengan gerakan yang unik dan berbeda, jadi sehingga para kalangan Gen Z yang lain juga jadi tahu gitu dan memiliki gerakan tersebut, jadi tetap relevan gitu kan di kalangan Gen Z kita. Soalnya Gen Z kan kreatif dan harusnya bisa menyebarkan kesenian dari Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan obrolan kita kali ini karena kita membahas tentang kesenian dari Aceh, yaitu tari Ratu Jaro yang masih digemari sama Gen Z, bahkan sampai ada yang bisa nemuin bakatnya sendiri. Buat kalian yang masih nyari jati diri kalian atau belum nemuin bakat kalian, tenang aja karena biasanya hal berharga itu datang dari hal yang paling sederhana. Siapa tahu kayak Kak Cleo kan, Kak Cleo ini bisa nemuin versi terbaik dari hal yang dia cintai. Oke semuanya, sampai jumpa di podcast Algaza selanjutnya. Tetap gerak, tetap semangat, dan jangan lupa semua bisa asal kompak. Kayak tari Ratu Jaro. Bye-bye.